Jadi gini ceritanya, ada penyihir pendukung paling keren yang keluar dari timnya karena dibayar nggak seberapa. Terus dia bikin tim baru sama 3 murid cantiknya. Di dunia ini, ada Raja Iblis yang tidur, tapi kekuatannya bikin muncul banyak dungeon di mana-mana. Thunderpike tuh tim ranking yang streaming petualangan dungeon mereka ke seluruh dunia. Isinya ada seorang satria, prajurit, penyihir, pendeta cewek, dan penyihir lagi di tim mereka. Mereka gabungkan kemampuan unik masing-masing untuk ngalahin monster kuat dengan gampang. Mereka jadi terkenal banget soalnya punya petualang kuat, dan kerjasama timnya bikin mereka lebih keren dari tim yang lain. Tapi nggak semua berjalan mulus buat kerjasama tim mereka kalau udah keluar dari dungeon. Yuk, penyihir pendukung peringkat P, bilang ke anggota timnya kalau dia mau keluar dari Thunderpike. Pemimpin tim, Simon, nanya kenapa, dan Yuk jelasin soal perbedaan gaji antara dia dan anggota yang lain. Semua orang di tim bilang ke Yuk buat berhenti ngeluh dan diam aja, karena menurut mereka, dia udah dibayar sesuai kontribusinya. Mereka bilang Yuk nggak ikutan bertarung, dan cuma di belakang doang, ngabisin item dan golongan aja. Yuk pun marah dan nanya apakah mereka sama sekali nggak menghargai kerja kerasnya, karena dia selalu dukung mereka setiap saat. Mereka malah ngejek Yuk. Bilang dia nggak guna dan harusnya bersyukur bisa tetap ada di tim, meskipun cuma peringkat P. Mereka yakin bakal baik-baik aja tanpa dukungannya. Dan itu benar-benar bikin Yuk kesel banget. Akhirnya, Yuk habisin minumannya dan bilang dia mau cabut dari tim selamanya dan suruh aja mereka simpen peringkat A mereka. Besoknya, Yuk pergi guild petualang buat daftar sebagai pengangguran. Pas dia selesai isi formulir dan ngasih ke resepsionis, tiba-tiba ada cewek berambut merah yang langsung lompat dan peluk dia erat-erat. Dia manggil Yuk dengan sebutan guru. Dan pas Yuk lihat, ternyata cewek itu Marina, seorang penyihir pedang yang pernah dia bimbing sebelum ujian petualangnya. Marina makasih banget sama Yuk karena udah bantu dia sebelumnya. Dan Yuk nanya gimana kabarnya. Marina cerita kalau semuanya berjalan baik. Dan dia jadi tahu kalau Yuk lagi cari pekerjaan baru. Marina seneng banget denger itu, dan langsung aja ngajak Yuk buat join tim mereka. Yuk ikutan ketemu anggota tim Marina yang lain, yang juga berstatus murid-muridnya dulu. Elf pemanas Silk dan pendeta cewek Rain senang banget dengar Yuk tertarik untuk gabung dengan tim mereka. Tapi mereka nanya apa Yuk tidak masalah jika masuk ke tim peringkat D yang baru mulai berkarir. Yuk bilang dia oke aja, soalnya dorongan buat kejar-kejaran kayak tim peringkat tinggi bukan buat dia lagi. Dia bilang kalau untuk misi dan janji yang susah, dia dulu sering keluar banyak uang buat beli konsumsi item. Yuk memang gak dapat banyak, tapi dengan misi peringkat D, dia bisa lebih hemat banyak uang. Akhirnya, Yuk resmi gabung sama tim mereka, dan jadi tahu kalau cewek-cewek itu udah merencanakan misi untuk nambang biji besi sihir hari ini. Mereka berangkat ke dungeon buat nambang biji sihir, dan Yuk jadi nostalgia ingat gimana petualangannya dimulai. Dia bilang ke para cewek bahwa mereka bisa gampang nemuin biji sihir di lantai 6 dungeon. Tapi mereka bilang takut sama monster boss di lantai 5, jadi mereka putuskan buat tidak ke sana. Tapi Yuk saranin mereka untuk coba cari bijinya di lantai 4 dulu, dan mereka masuk ke dungeon. Marina bawa tongkat jalan kakeknya buat nyari jebakan. Tapi itu bikin mereka jadi lambat, jadi Yuk mutusin buat memimpin. Dia tunjukkan ke cewek-cewek itu sebuah lentera sihir yang bisa deteksi jebakan level rendah dengan mudah. Dan berkat itu, mereka jadi cepat menjelajahi dungeon. Yuk mulai ingat gimana dungeon ini jadi dungeon pertamanya dia bareng tim lamanya, Thunderpike, 5 tahun yang lalu. Dulu, prajurit mereka terluka parah gara-gara jebakan. Tiba-tiba, dia merasakan ada monster dan langsung bilang ke cewek-cewek buat siap-siap bertarung. Mereka sampai di sebuah ruangan, dan di situ ada monyet serigala yang nungguin mereka. Silk langsung nembak salah satunya dengan cepat, dan Marina langsung maju buat ngadepin 2 yang lain. Yuk langsung kasih sihir penguatan fisik ke Marina, supaya kemampuan dia jadi lebih hebat. Dan terus dia juga jebak monster-monsternya biar mereka berhenti. Marina dengan mudahnya motong 2 monster itu, dan dia kaget banget sama betapa gampangnya itu berkat sihir Yuk. Dia bilang kalau Yuk udah nyalain 3 jenis sihir penguatan sekaligus. Dan semua orang jadi kagum karena melakuin 3 sihir sekaligus butuh banyak skill. Di saat yang sama, mereka sudah nyampe di pintu masuk lantai 2.
Setelah ngecek peralatan dan stamina mereka, mereka turun ke bawah. Tiba-tiba sekumpulan penambang zombie nyerang mereka. Dan sekarang giliran Wayne untuk ngadepin mereka. Silk dan Marina berusaha melawan zombie-zombie itu buat kasih waktu Wayne menyelesaikan mantranya. Sementara Yuk kasih sihir pelindung buat semua orang supaya zombie-zombie itu nggak bisa mendekat. Dengan itu, Wayne punya waktu cukup buat menyelesaikan sihirnya. Dan dia mengeluarkan sihir suci yang bikin semua zombie terbang jauh. Semua orang mulai puji dia, dan Yuk juga ngomentarin kalau pakai sihir suci sebesar itu butuh banyak mana. Dia pun pakai skill yang disebut refresh mana ke Wayne buat nambah cadangan mananya. Wayne kaget banget dengar Yuk bisa pakai itu. Dia bilang ke teman-temannya bahwa itu adalah sihir langka yang cuma bisa dipakai sama penyihir merah kayak Yuk. Dan dengan cuma sihir ini, seseorang bisa langsung diterima di tim peringkat A. Mereka semua jadi takjub, dan Yuk coba merendah dengan bilang bahwa dia itu nggak istimewa. Mereka terus jalan ke depan, dan Yuk terus ngucurin air suci di tanah, supaya zombie-zombie itu nggak nyerang mereka lagi setelah dihidupkan. Silk mikir itu bakal mahal banget, dan mereka nggak punya anggaran buat itu. Tapi Yuk bilang ke dia buat tenang aja, karena dia yang bikin sendiri. Rain kaget banget karena Yuk bukan pendeta, tapi Yuk menjawab kalau dia bisa pakai abu halus dari zombie-zombie itu buat bikin air suci pakai alkimia. Nggak lama, mereka udah nyam di lantai 4, dan Yuk bilang bahwa mereka bisa nemuin biji sihir di lantai ini. Tapi sebelum mereka masuk lebih dalam, Yuk pengen semua orang ngumpulin stamina dengan makan sesuatu. Buat itu, dia ngeluarin satu kompor dari kantong sihirnya, dan itu bikin cewek-cewek excited. Yuk bilang kalau mereka kerja keras, suatu saat mereka juga bisa punya kantong sihir sendiri. Dia mulai masak telur dan bacon untuk mereka. Lalu ngeluarin panci sihir yang bikin sup seafood secara ajaib buat mereka. Perasaan ibu rumah tangga di dalam diri Wayne langsung bergetar lebih dari supnya pas dia lihat panci yang masak makanan sendiri. Dan Yuk bilang kalau dia nemu itu di dungeon tingkat tinggi dan biayanya cukup mahal buat diperbaiki. Setelah itu, mereka mulai makan. Dan Silk ngeliat kalau makanan itu punya mana tambahan. Yuk bilang sama dia kalau masak itu basically sama dengan alkimia. Dan dia putusin buat kasih effort ekstra supaya mereka lebih kuat buat nambang biji nanti. Nggak lama, mereka nemuin kadal raksasa yang punya biji mineral di punggungnya. Yuk ngelambatin gerakannya dengan sihirnya. Lalu Marina melancarkan serangan pedangnya untuk ngalahin kadal itu. Dia beneran kehabisan tenaga setelah pakai ultimate sekali. Tapi Yuk langsung isi ulang mananya dan bilang dia harus terus latihan skill itu. Setelah itu, mereka mulai nambang biji dari punggung monster yang udah dikalahkan. Tapi ternyata mereka masih butuh lebih banyak. Yuk nyaranin mereka buat ke lantai 5 dan kalahin monster boss buat dapetin yang mereka mau. Cewek-cewek pada takut soalnya bosnya adalah monster yang sulit banget. Tapi Yuk bilang ke mereka bahwa dia bakal pakai semua kekuatannya buat bantu mereka. Setelah mereka sampai di ruangan bos di lantai 5, Yuk bilang ke cewek-cewek bahwa dia bakal bertarung sendiri supaya bisa nunjukin skillnya. Terus, dia ngeluarin artefak kamera terapung buat merekam pertarungan bos tersebut. Dan Marina saranin buat live stream aja, karena pasti seru. Yuk memutuskan buat YOLO, You Only Live Once, untuk ini. Tapi dia nanya ke cewek-cewek apa nama tim mereka buat diumumin di siaran. Mereka agak gugup dan bilang belum kepikiran nama. Tapi Marina tiba-tiba ngusulkan nama Clover. Dia bilang bahwa ketiga cewek itu adalah daun biasa dari Clover, dan Yuk adalah daun keempat yang beruntung. Semua orang suka sama nama itu, dan Yuk nanya ke cewek-cewek apakah mereka juga mau ikut tampil di live stream pertama tim mereka. Mereka sih nggak masalah kalau cuma nonton Yuk. Jadi Yuk pun kasih sihir ke dirinya sendiri dan nyalain live stream. Setelah itu, dia buka pintu ruangan bos dan masuk ke dalam, di mana dia lihat kepiting baja raksasa yang menyeramkan. Kepiting itu langsung nyerang dia, tapi Yuk berhasil menghindar dari cakar-cakarnya dan langsung cast 5 spell penghalang buat membutakan, meracuni, dan melumpuhkannya. Kepiting itu coba menyerang secara sembarangan, tapi Yuk cuma nyalain sihir gravitasi dan langsung menghancurkannya. Dia langsung akhiri live stream setelah itu, dan Marina langsung peluk dia, hampir sampai mematahkan tulangnya. Yuk pun masukin kepiting itu ke dalam kantong sihirnya, dan mereka buka peti harta yang muncul setelah ngalahin bosnya.
dan ketemu banyak harta serta biji sihir. Setelah itu, Yuk dan timnya pulang ke kota naik kereta. Dia bersikap sopan dan nanya ke cewek-cewek, "Kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, kalian kasih nilai berapa untuk anggota baru tim kita?" Semua cewek jadi terkesan banget dengan skill Yuk selama di dungeon, tapi Yuk pikir cewek-cewek bakal merasa nggak nyaman kalau ada orang yang lebih tua dari mereka tiba-tiba jadi anggota tim. Tapi cewek-cewek bilang kalau itu nggak berpikir gitu sama sekali. Tiba-tiba, Silk punya ide brilian. Dia bilang ke Yuk bahwa dia harus jadi pemimpin tim. Soalnya dia yang paling berpengalaman dan kuat di antara mereka. Yuk jadi bingung, karena dia nggak merasa tepat buat seorang pendatang baru jadi pemimpin. Tapi cewek-cewek lain setuju, bilang kalau tim mereka resmi terbentuk begitu mereka memutuskan nama Clover, dan Yuk juga ikut memutuskan memilih nama itu. Pas cewek-cewek terus mendesaknya, Yuk akhirnya menyerah dan setuju buat jadi pemimpin tim, supaya bisa menjaga mereka dengan aman. Di sisi lain, tim lamanya, Thunder Pike, lagi kesulitan di dungeon. Mereka punya pemanah baru buat gantiin tempat Yuk, tapi pemanah itu nggak bisa ngasih dukungan seperti Yuk. Mereka berjuang melawan sekawanan serigala monster, dan bahkan pendatang baru itu juga melemparkan komentar sinis ke mereka, dan ngasih tahu mereka kenapa mereka bisa datang ke dungeon tingkat tinggi kalau mereka lemah begitu. Tiba-tiba, penyihirnya digigit serigala, dan meskipun pemimpin tim berhasil membebaskannya, pendeta cewek itu nggak punya mana cukup buat menyembuhkannya. Akhirnya, mereka mutusin buat mundur segera, dan sementara penyihirnya terbaring berdarah-darah, pendeta masih nunggu mananya ngisi ulang. Mereka nggak punya ramuan mana atau ramuan penyembuhan, karena itu dulunya tanggung jawab Yuk, dan nggak ada satupun dari mereka yang mikir buat miliki itu setelah dia pergi. Pemanah baru punya satu ramuan penyembuhan, tapi dia nggak ngasihnya begitu saja, karena dia ngebet ekspektasi sama tim peringkat A, yang seharusnya punya manajemen yang lebih baik. Sementara itu, Yuk dan timnya lagi merayakan kesuksesan misi pertama mereka. Saat mereka minum, Yuk bilang bahwa reward dari misi itu nggak ada yang istimewa. Tapi dia dapat banyak uang dari jualan bangkai kepiting baja. Dia nanya ke cewek-cewek tentang pembagian uang di antara mereka. Dan Silk bilang bahwa mereka masukkan semua ke dana tim. Dan mereka pakai sistem uang saku buat beli hal-hal yang diperlukan. Silk jelasin bahwa mereka lagi nabung buat beli rumah sendiri suatu saat. Dan Yuk suka banget sama ide itu. Saat yang sama, mantan timnya ada di penginapan yang sama, dan mereka lagi ngomongin masalah kegagalan mereka hari ini. Mereka nyalahin semua ini ke pemanah baru, bilang seharusnya dia lebih siap buat bantu mereka. Pemanah itu jadi marah karena mereka perlakukan dia kayak budak, dan bilang dia nggak pernah nyangka kalau tim terkenal peringkat A bakal jadi sekumpulan pecundang yang bahkan nggak bisa ngurus diri sendiri. Dia bilang mau keluar dari tim mereka segera, dan Yuk kebetulan ngeliat itu. Dia nggak mau kasih perhatian lebih ke tim lamanya. Jadi dia bilang ke cewek-cewek bahwa setelah setiap misi sukses, mereka akan ambil waktu 2 hari buat istirahat dan pulih. Dia bilang selama itu dia akan nyetok barang-barang berguna, dan mereka bisa berangkat untuk misi berikutnya di hari ketiga. Tiba-tiba, penginapan mulai nampilkan video live stream Yuk yang ngalahin kepiting baja. Dan video itu udah viral dalam waktu setengah hari. Semua orang jadi tertarik sama Yuk dan timnya, karena dia bisa ngalahin monster boss cuma dengan spell debuff. Tapi, ini bikin anggota tim lamanya marah besar, karena mereka pikir Yuk tetap orang gak berguna. Ternyata, mereka bukan satu-satunya yang iri sama Yuk, karena ada bangsawan gendut dan jelek juga yang ngutuk dia dari jauh. Anyway, 3 hari kemudian, Yuk sampai di guild buat milih misi yang cukup mudah buat cewek-cewek, tapi tetap kasih imbalan yang bagus. Resepsionis nyaranin misi peringkat C untuk dapetin batu sihir dari sebuah air terjun. Dia bilang seharusnya itu jadi misi peringkat D, tapi ada monster aneh yang berkeliaran di sekitar daerah itu baru-baru ini. Jadi misi ini jadi lebih sulit. Sewaktu Yuk lagi mikirin itu, cewek-cewek datang berlari ke sana, langsung setuju buat ngambil misi itu tanpa nanya-nanya. Setelah resepsionis pergi untuk mendaftar misi, Yuk dapat kesempatan buat jelasin bahwa mereka mungkin harus ngadepin monster selama misi. Tapi cewek-cewek tetap putusin buat ambil misi supaya bisa dapat lebih banyak poin dan uang. Yuk bilang ke mereka buat siap-siap dan ketemu dia dalam 30 menit. Dan gak lama kemudian,
resepsionis kembali bawa tanda terima misi. Dia bilang ke Yuk untuk live stream pertarungan misi mereka, karena dia udah jadi selebriti kecil setelah live stream terakhirnya. Setelah itu, Yuk pergi dari guild, tapi dia langsung ngerasa ada yang ngikutin dia. Dia bawa penguntit itu ke gang gelap, dan ternyata itu adalah bangsawan jelek yang iri. Yuk nanya apakah dia ada urusan sama dia, dan bangsawan itu ngeluarin pedangnya, bilang dia harus meninggalkan Clover segera. Yuk dengan hati-hati pakai spell jebakan ke dia, lalu nanya dengan nada sinis apakah dia gila, karena menyuruh pemimpin tim untuk keluar. Bangsawan gendut itu bilang kalau dia yang pertama nemuin cewek-cewek itu, dan dia mau bergabung dengan tim mereka buat jadi sugar daddy mereka. Tapi Yuk mikir, itu cuma tanda-tanda orang yang sedang mabuk hari ini. Yuk nolak buat keluar dari tim dan jalan pergi, dan saat bangsawan itu coba menyerang dia malah terpeleset di spell jebakan dan pingsan sendiri. Begitu Yuk ketemu lagi dengan cewek-cewek untuk berangkat misi. Mereka bilang ke dia bahwa si gendut itu udah deketin mereka beberapa hari yang lalu. Dan dia nawarin untuk bergabung dengan tim, seolah-olah dia lagi bantu mereka. Tapi skillnya biasa aja. Jadi mereka putusin buat ngesampingin dia, karena dia nggak mau dengar kata tidak. Yuk juga mikir bahwa cowok itu pasti bodoh banget kalau bisa ngeluarin pedangnya dengan santai di jalanan. Dan dia memutuskan buat laporin dia ke guild setelah mereka balik. Setelah itu, Yuk bahas soal misi mereka, dan bilang bahwa meskipun misi ini cukup mudah, mereka mungkin harus ngadepin beberapa monster tipe binatang liar. Cewek-cewek bilang ke Yuk bahwa mereka udah ke area itu sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi saat itu, mereka nggak nemuin monster satupun, dan nggak ada juga hewan biasa di sekitar sana. Bagian itu bikin Yuk khawatir. Dan dia bilang bahwa satu-satunya alasan semua hewan kabur dari hutan itu adalah karena ada monster kuat. Dia bilang ke cewek-cewek bahwa monster itu juga ada di hutan waktu itu. Tapi mereka beruntung nggak ketemu. Dia bilang begitu, mereka sampai di hutan, dia bakal mulai merekam segalanya. Dan kalau mereka ketemu monster itu, dia akan live stream. Yuk bilang akan lebih bagus kalau mereka menang. Tapi kalau mereka kalah dan harus kabur, dia pengen video itu live supaya guild bisa lihat mereka dan segera mengirim bantuan. Gak lama kemudian, mereka sampai di hutan dan Yuk mulai merekam saat mereka jalan masuk. Dia berjalan di belakang kelompok, karena hewan liar biasanya menyerang kelompok dari belakang. Dan dia bilang ke cewek-cewek supaya nggak khawatir tentang dia, karena dia pakai armor warlock, khusus yang memberi dia stats pertahanan yang super tinggi. Mereka segera sampai di air terjun. Tapi tiba-tiba, Yuk ngerasa ada yang aneh dan langsung nyalain mode live stream. Baru 1 detik setelahnya, monster yang menteror hutan itu muncul. Dan dengan ngeri, Yuk melihat bahwa itu adalah monster peringkat tinggi yang disebut Zarnak, yang biasanya ada di tingkat terdalam dungeon peringkat tinggi. Semua orang langsung panik dengar itu, dan Yuk cepat-cepat berdiri di depan cewek-cewek. Dia bilang ke mereka bahwa mereka harus segera kabur, karena mereka bakal mati kalau melawan Zarnak. Dia memutuskan untuk tetap di belakang, dan menghentikannya sampai cewek-cewek sampai aman dan guild mengirim bantuan. Tapi tiba-tiba, Marina ngeluarin pedangnya dan bilang ke Yuk bahwa dia nggak mau ninggalin dia. Silk dan Rain juga setuju sama dia. Dan mereka mulai pakai kemampuan mereka buat memperlambat monster itu supaya mereka bisa ngalahin Zarnak. Yuk gak punya pilihan lain selain membiarkan mereka terlibat dalam pertarungan itu. Jadi, Yuk pertama-tama kasih sihir penguatan ke kemampuan fisik mereka. Marina langsung berlari ke depan buat menghadang monster itu, sementara Rain mulai melafalkan spellnya. Tapi Marina tidak kuat menahannya sampai terlempar. Yuk coba bikin monster itu terkejut dengan sihir petir dan lalu cast beberapa debuff. Tapi meskipun begitu, monster itu tetap kelihatannya nggak melambat. Yuk nyadar bahwa ini adalah monster khusus, dan dia minta Marina buat kasih dia waktu supaya dia bisa pakai spell yang sangat kuat. Marina mulai bertarung melawan monster itu. Sementara Silk manggil Dryad hutan untuk minta bantuan dan mengikat monster itu dengan akar. Sementara 2 cewek itu berusaha sebaik mungkin buat menahan monster. Yuk selesai melafalkan spell tingkatan 5-nya, Prismatic Arrow. Dia bilang ke Marina buat mundur sebelum dia nembakkan itu ke monster dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah rudal prismatik kena sasaran, awalnya kelihatan kayak nggak ngaruh apa-apa. Tapi nggak lama kemudian,
monsternya mulai batuk-batuk dan keluar darah. Berarti monsternya udah parah banget tuh. Terus, Rain cepat-cepat pakai mantra tier level 5 buat serang monsternya. Dan pas monster masih kejang-kejang, Yuk nyuruh Marina buat tebas kepalanya. Marina maju ke depan dan aktifkan pedang sihirnya. Sementara Yuk kasih buff mantra serangan maut ke Marina. Berkat itu, Marina bisa sekali tebas langsung putus deh kepala si monster. Sekarang udah selesai semuanya. Yuk jatuh berlutut lega soalnya dia nggak nyangka bisa ngalahin monster itu tanpa ada yang mati. Para penonton stream di kota sama shocknya kayak mereka. Terutama karena mantra yang Yuk pakai, soalnya nggak ada yang pernah lihat hal kayak gitu sebelumnya. Tapi ya, pasti selalu ada aja si tukang nyinyir di kerumunan. Balik lagi ke hutan. Yuk rada pusing karena banyak banget mana yang harus dia pakai selama pertarungan. Tapi secara keseluruhan dia masih gak apa-apa. Dia bersyukur semua bisa berjalan lancar. Tapi pertarungan itu memang sulit banget buat sekelompok pemula kayak mereka. Dan satu-satunya alasan mereka bisa selamat ya, karena mereka lagi beruntung aja. Yuk bilang ke cewek-cewek itu, kalau nanti dia bakal marahin mereka gara-gara tindakan mereka yang sembrono. Tapi cewek-cewek itu pikir, Yuk juga sama nekatnya. Dia kan awalnya berniat bertarung sendirian, siap untuk mati, dan itu nggak bisa diterima. Yuk nggak bisa menyangkal kalau dia memang siap buat mengorbankan diri. Jadi dia sepakat buat nanti ngobrolin semua keluhan mereka bareng-bareng. Sekarang, mereka mungkin harus bersih-bersih dulu, karena semuanya basah kuyup keringetan, dan Marina sampai belepotan darah Zarnak. Waktu cewek-cewek itu mandi di sungai, Yuk mulai bikin tanda, dan semua ini bikin dia ingat kenangan manis 6 bulan lalu. Waktu itu, Yuk yang mimpin pelatihan timnya Marina, dan dia kagum banget sama cara cewek-cewek itu bisa menyesuaikan diri jadi petualang. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Marina agak ceroboh, Silk terlalu hati-hati, dan Rain super pemalu. Meskipun begitu, dengan performa mereka yang keren banget, kalau seandainya Yuk ketua guild, dia udah langsung kasih mereka lisensi petualang peringkat D saat itu juga. Malamnya, cewek-cewek itu udah siapin tenda, nyalain kayu bakar, dan pasang alarm buat jaga-jaga kalau ada serangan monster. Dan waktu Yuk lihat mereka kerja waktu itu, dia ngerasain bangga karena tahu kalau mereka bakal jadi petualang hebat di masa depan. Tapi dia nggak pernah nyangka kalau dia malah bakal gabung ke tim mereka. Beberapa hari kemudian, mereka balik ke guild, dan kayaknya mereka dipanggil buat ketemu sama ketua guild. Jadi cewek-cewek itu agak tegang. Mereka nanya ke Yuk, apakah ini berarti mereka dalam masalah? Tapi menurut Yuk, pertemuan ini mungkin soal Zarnak yang mereka kalahkan. Misi kayak gitu, harusnya sih digolongkan peringkat P. Tapi entah kenapa, tercatatnya peringkat D. Jadi ada baiknya kalau diadakan penyelidikan. Pas banget, ketua guild, Benwood, masuk dan cewek-cewek itu langsung berasa deg-degan banget sampai-sampai mereka berdiri tegap saking takutnya. Dia mendekati Yuk dan minta penjelasan, tapi Yuk merasa dia nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Jadi dia bilang ke Benwood kalau dia udah memberikan semua informasi yang relevan dalam laporan yang dia tulis buat guild. Benwood nggak mau cuma dengar laporan objektif, dia mau penjelasan yang lebih detail. Tapi sebelum mereka diskusi, Yuk bilang ke Benwood buat stop dulu gaya galak-galakannya. Soalnya itu bikin cewek-cewek takut. Marina coba mencegah Yuk buat ngomong sama ketua guild yang galak itu dengan santai. Soalnya dia kan orang yang super kuat. Tapi ternyata Benwood sangat menghormati Yuk. Jadi nggak apa-apa kalau mereka bersikap lebih santai. Benwood bilang ke semua orang buat duduk. Dan dia udah tahu apa yang terjadi di hutan. Tapi dia pengen tahu apa pendapat Yuk soal situasi itu. Yuk bilang kalau dia curiga ini mungkin jadi akibat dari overflow yang bikin monster muncul dengan level lebih tinggi dari biasanya. Benwood setuju sama kesimpulan Yuk dan langsung keluar. Dia langsung nyuruh sekretarisnya buat ngeluarin quest penyelidikan darurat biar bisa ngulik lebih dalam soal ini. Yuk dan Benwood paham betul seberapa serius overflow itu. Tapi Marina sama sekali nggak tahu apa itu. Jadi dia nanya Yuk buat penjelasan. Yuk bilang ke Marina kalau overflow itu fenomena di mana sebuah katalisator bikin monster-monster di dungeon bisa bocor keluar. Biasanya, monster-monster yang ada di dungeon terikat di sana sama mana yang mengalir di tanah. Tapi kadang-kadang belenggu itu bisa putus dan monster bisa kabur dari dungeon buat teror daerah sekitar.
Ini juga bisa jadi tanda bakal ada Stampede Dungeon yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Cewek-cewek udah dengar tentang Stampede Dungeon dan kekacauan yang bisa mereka timbulkan saat mereka menghancurkan kota kayak api yang membakar hutan. Dan kalau monster Squad Sarnak udah muncul, berarti mereka nggak punya banyak waktu. Benwood berniat buat menyelidiki masalah ini dengan teliti demi memastikan keamanan warga. Tapi sebelum itu, dia dengan tulus minta maaf ke cewek-cewek itu karena udah bawa mereka ke bahaya. Cewek-cewek itu bilang ke dia, gak usah minta maaf, soalnya mereka semua selamat. Meskipun kalau tanpa Yuk, mungkin mereka udah gak ada lagi. Sambil ngomong gitu, meskipun Yuk yang banyak bantu, live stream mereka ngebuktiin kalau cewek-cewek itu juga petarung yang handal. Jadi, sebagai penghargaan buat mereka yang udah berjuang melawan Sarnak, Benwood berniat buat naikkan semua level mereka ke peringkat C. Tapi promosi ini tergantung mereka tetap dibantu Yuk. Soalnya dia kan peringkat A. Yuk bingung sama apa yang Benwood bilang, soalnya dia cuma peringkat B. Tapi saat itu Benwood bilang kalau Yuk juga bakal dapat promosi. Semua orang yang nonton live stream udah lihat sihir rudal prismatik tingkat tinggi yang dia pakai buat ngalahin Sarnak. Jadi udah jelas banget kalau Yuk layak dapat promosi. Dan mulai hari ini dia resmi jadi petualang peringkat A. Setelah itu, Yuk dan cewek-cewek turun ke bawah buat minum dan saling ngucapin selamat atas kenaikan pangkat mereka. Sambil mereka semua kumpul, Yuk ngeluarin kantong koin yang dia dapat sebagai hadiah dari quest mereka dan kasih ke Silk buat dihitung. Silk buka kantongnya dan langsung kaget karena dia belum pernah lihat koin emas sebanyak itu di satu tempat. Yuk jelasin kalau quest ini awalnya emang peringkat D. Tapi karena tingkat kesulitannya meningkat, jadi dianggap sebagai quest peringkat B. Jadi bayaran yang mereka terima jauh lebih tinggi. Silk ngeratain semua koin di atas meja buat mulai menghitung. Tiba-tiba dia lihat selembar kertas di dasar kantong itu yang ada nama Yuk. Dia kasih kertas itu ke Yuk. Yuk buka kertasnya, dan ternyata itu catatan dari Benwood yang minta maaf atas semua yang harus Yuk lewatin. Di dalamnya juga ada koin platinum sebagai bonus kecil buat Yuk. Koin platinum itu sangat berharga, jadi Yuk masukkan itu ke dana tim. Setelah Silk selesai menghitung semua koin, dia bilang ke semua orang kalau mereka sekarang udah punya cukup uang buat beli rumah. Marina langsung kegirangan dengar kabar itu, sampai loncat dan gak sengaja bikin koinnya jatuh berantakan. Silk senang mereka berhasil mencapai target keuangan. Tapi dia juga ngerasa sedikit bersalah karena satu-satunya alasan mereka bisa dapat banyak uang itu ya karena Yuk. Meskipun benar sih, Yuk bilang ke Silk gak perlu mikir kayak gitu. Mereka kan udah nunjuk dia jadi pemimpin Clover. Jadi wajar kalau pemimpin ngelakuin apapun demi ngedukung grup. Jadi, meskipun Yuk ikut berperan besar dalam mendapatkan uang ini, tetap aja itu milik mereka semua. Grup terus merayakan sampai larut malam. Dan di satu titik, Rain nanya ke Yuk, apakah dia punya mimpi yang mau dicapai. Yuk jadi terperangah sama pertanyaan itu. Jadi dia nanya apakah ada alasan khusus dia nanya. Rain jelasin kalau mereka baru aja mencapai tujuan beli rumah berkat Yuk. Jadi dia pengen tahu apa mimpi Yuk, supaya mereka bisa bantu dia capai mimpi itu. Karena ditanya, Yuk bilang kalau mimpinya adalah menaklukkan lantai terdalam dari dungeon kegelapan Nirwana. Begitu cewek-cewek denger ini, mereka sampai nyemprot minuman mereka. Hadiah untuk itu sangat besar, soalnya dungeon itu benar-benar yang paling berbahaya dari semua. Dungeon itu bahkan punya Gate Abyss, artefak yang dikenal sebagai pintu langsung ke dunia bawah. Yuk bilang kalau Gate Abyss itu adalah alasan tepat, kenapa dia pengen menaklukkan kegelapan Nirwana. Rain nanya apakah Yuk niat masuk ke Gate Abyss itu kalau dia berhasil mencapainya. Tapi Yuk menjelaskan bahwa dia cuma mau lihat seperti apa ujung dunia ini. Dulu, pamannya pernah coba menaklukkan dungeon dan pengen nyampe ke gerbang itu. Dan meskipun dia gagal, Yuk udah dengar cerita itu berkali-kali saat masih kecil, dan itu bikin dia pengen coba sendiri. Meskipun begitu, Yuk tahu bahwa itu mungkin aja nggak akan pernah terjadi. Marina suka banget sama mimpi Yuk, jadi dia saranin supaya mereka semua pergi ke kegelapan Nirwana dan coba wujudkan mimpi Yuk. Yuk bilang ke dia kalau itu nggak sesimpel itu, soalnya dungeon itu sangat berbahaya. Bahkan untuk masuk aja butuh izin dari pemerintah dan harus jadi tim peringkat A buat dapat persetujuan. Meskipun begitu, Rain tetap merasa itu ide yang bagus. Jadi dia bilang dia pengen itu jadi target berikutnya buat tim mereka.
Semua yang lain setuju dan janji bakal kerja keras buat wujudkan mimpi Yuk. Tapi, mereka nggak bakal coba itu dalam waktu dekat. Setiap hari berlalu, Stream Clover makin lama makin populer. Saat ini, mereka lagi live battle melawan tangan undead, dan berkat kerjasama tim mereka yang bagus, mereka bisa mengalahkannya dengan sihir petir dari Rain dan gulungan batu dari Yuk. Stream selesai, mereka melambai ke penggemar mereka, dan semua orang di guild tentu saja cinta banget sama mereka. Kecuali anggota Thunderpike yang benci banget sama popularitas Yuk yang makin melonjak. Pewi berpikir penampilan Yuk cuma kelihatan bagus karena dia ada di tim pemula. Tapi Simon ternyata dengar kalau Yuk baru aja dipromosikan jadi peringkat A. Jadi mungkin dia emang sebaik itu. Lagi pula, popularitas Yuk bukan jadi masalah terbesar mereka saat ini. Thunderpike terus-menerus gagal dalam quest akhir-akhir ini. Dan Simon berpikir itu karena semua orang baru yang mereka rekrut yang gak berguna. Sebetulnya, gak ada satupun dari mereka yang bertahan lebih dari 1 hari. Tapi, itu kan gak mungkin karena ada yang salah dengan tim mereka kan? Ngomong-ngomong soal tim mereka, Simon nanya kenapa Jamie gak ada di sini. Jadi Camilla jelasin kalau Jamie lagi gak mood buat minum. Simon jadi marah karena setelah misi di mana Jamie diserang serigala, dia terus-menerus memperlambat tim. Sementara itu, Jamie sendiri kunci diri di kamarnya dan udah nonton video live stream Yuk berulang-ulang selama berjam-jam. Anggota lain dari Thunderpike mulai nyadar kalau Yuk mungkin lebih berguna dari yang mereka kira. Jadi karena alasan Yuk berhenti kerja di tempat mereka awalnya adalah karena gaji yang rendah, mungkin mereka bisa sedikit naikin potongannya. Dan karena Jamie belakangan ini nggak banyak berkontribusi, mereka bisa potong gajinya sebagai gantinya. Beberapa jam kemudian, Yuk dan yang lain kembali ke guild buat ngelaporin keberhasilan misi mereka. Tapi, pas mereka nyampe di depan pintu, mereka nemuin Simon nunggu di sana buat Yuk. Lihat Simon lagi bikin Yuk sedikit marah. Jadi dia bilang ke cewek-cewek buat masuk duluan tanpa dia, dan kemudian nanya ke Simon apa maunya. Simon langsung ajak bicara ke poinnya dan bilang dia ngasih Yuk kehormatan buat kembali ke Thunderpike. Yuk nggak percaya sama omongan Simon itu, tapi Simon coba manipulasi Yuk dengan nyinyatin dia kalau mimpinya buat melihat Gate Abyss cuma bisa jadi nyata kalau dia di bagian dari tim peringkat A, kayak Thunderpike. Ditambah lagi, sejak Yuk pergi dari Thunderpike, mereka kesulitan menyelesaikan quest. Jadi, kata Simon, itu tanggung jawab Yuk buat kembali dan memperbaiki keadaan. Yuk dengerin semua yang Simon bilang, tapi sayangnya dia sama sekali nggak peduli. Mereka mungkin teman masa kecil, tapi itu nggak ada artinya setelah semua rasa tidak hormat yang Simon tunjukkan kepadanya. Jadi Yuk pengen nggak ada urusan sama dia selamanya. Dia lalu langsung masuk ke dalam, meninggalkan Simon bingung dengan konsekuensi dari tindakannya. Sementara itu, si gendut ngeliatin semua kejadian itu, dan kelihatannya dia punya ide jahat di kepalanya. Di dalam, Yuk ketemu sama cewek-cewek, dan mereka nanya apa yang terjadi dengan orang di luar. Yuk jelasin kalau itu Simon, pemimpin tim lamanya. Begitu Marina dengar ini, dia jadi khawatir karena Yuk bisa aja berpotensi kembali ke Thunderpike. Tapi seperti yang Yuk bilang sebelumnya, nggak ada yang bisa bikin dia balik ke tim yang berantakan itu. Selain itu, mereka tetap harus melapor tentang keberhasilan misi mereka ke guild. Jadi, mereka semua menuju meja penerimaan. Setelah itu, mereka bakal minum untuk merayakan keberhasilan misinya.